Pasukan IDF dikabarkan telah menarik kendaraan tempur dan pasukan dari Medan, Lebanon. Muncul pertanyaan, apakah menjadi pertanda kemenangan Hizbullah yang semakin dekat? Mengutip Tribun News dan MNA pada 30 Oktober, hal itu muncul dalam laporan media lokal pada Selasa 29 Oktober 2024. Lebih tepatnya, media lokal menginformasikan bahwa tentara pendudukan Israel menarik kendaraannya dari wilayah Lebanon, lokasi yang dimasukinya sebagai bagian dari serangan darat yang dimulai hampir sebulan lalu. Sementara itu, Unews menyatakan bahwa tentara Israel telah mundur dari kota Hola, Markabah, Mais al-Jabal, Blida, dan Odaise. Apakah langkah Israel dalam menarik mundur pasukannya menjadi pertanda bahwa Hizbullah akan menang? Dengan begitu, laporan lokal menghubungkan aksi mundur pasukan Israel itu dengan kekhawatiran yang dirasakan IDF, di mana Hizbullah akan menargetkan pasukan Israel dengan rentetan roket terkonsentrasi dan pesawat tempur nirawak yang akan menimbulkan kerugian besar bagi mereka lagi. Namun walaupun begitu, eskalasi diyakini akan tetap terjadi. Sebanyak 2 drone dikabarkan berbelok dari jalur dan meledak di wilayah Yordania. Dilaporkan imbas ledakan menyebabkan kebakaran hebat di wilayah berhutan. Mengutip Tribun News pada 30 Oktober, hal itu disampaikan oleh seorang sumber militer senior di Angkatan Bersenjata Yordania, Tentara Arab, dalam pernyataannya baru-baru ini. Tentara Arab mengungkapkan bahwa 2 drone jatuh di Yordania Utara pada Selasa 29 Oktober 2024 pagi. Lokasi pastinya berada di daerah Wadi Saidour dari Kegubernuran Irbid, Yordania. 2 drone itu dilaporkan berbelok dari jalur dan memasuki wilayah udara Yordania tersebut beberapa saat sebelum jatuh dan meledak. Isi pernyataan menyatakan bahwa tidak ada cedera yang dilaporkan, namun menyebabkan kebakaran di daerah berhutan. Api disebut sempat membesar karena kondisi padang rumput yang kering, namun tim pertahanan sipil berhasil memadamkan api tersebut. Selain itu, tim inspeksi teknik militer dikirim ke lokasi untuk memastikan tidak ada bahan peledak yang dapat membahayakan warga sipil atau properti lainnya. Sebanyak 750 halaman diklaim menjadi bukti genosida Israel di jalur Gaza. Afrika Selatan sebagai pihak pemberi bukti menyatakan bahwa seharusnya itu sudah lebih dari cukup. Mengutip Tribun News dan Al Jazeera pada 30 Oktober, hal itu diumumkan oleh tim hukum Afrika Selatan sejak Senin 28 Oktober 2024. Dikabarkan pihak tim hukum Afrika Selatan telah menyerahkan ratusan dokumen itu ke Mahkamah Internasional. Rinciannya mencapai lebih dari 750 halaman teks, di samping lebih dari 4.000 halaman lampiran. Tertulis sebagai bukti tak terbantahkan atas genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Dengan begitu, para pejabat tersebut mengatakan mereka yakin bahwa ratusan halaman bukti tersebut lebih dari cukup untuk mendukung kasus mereka. Bukti itu disebut akan menunjukkan bahwa yang mendasari tindakan genosida Israel adalah niat khusus untuk melakukan genosida, kegagalan Israel untuk mencegah hasutan untuk melakukan genosida.
Hamas mengklaim bahwa Benyamin Netanyahu kini sengaja mengubah arah perang, terkhusus menjadi ajang kampanye pemilu agar Donald Trump kembali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Mengutip Tribun News dan Middle East Monitor pada 30 Oktober, hal itu diumumkan oleh seorang pejabat senior Hamas, Taher Al-Nunu, baru-baru ini. Lebih jelasnya, Al-Nunu menuduh Netanyahu mengubah jalannya perang dengan menyatakan bahwa Zionis tidak serius dengan negosiasi dan berusaha menunda-nunda di setiap putaran. Lantaran Netanyahu disebutnya tidak ingin mencapai kesepakatan. Ia hanya ingin Trump kembali menjadi Presiden Amerika Serikat. Ditekankan olehnya bahwa Israel tidak mampu mencapai tujuan perangnya, namun hanya melakukan pembantaian terhadap anak-anak dan wanita. Ditekankan oleh Al-Nunu bahwa banjir Al-Aqsa adalah kesepakatan untuk mengakhiri rezim pendudukan dan mengusirnya dari tanah Palestina. Perlawanan dalam segala bentuknya disebut oleh Al-Nunu adalah jalan menuju keselamatan dan pembebasan dari pendudukan. Keamanan Israel kembali dibobol merujuk pada terlalu rentannya keamanan mereka. Media Israel Haaretz menggambarkan sosok pembobol sebagai aktor asing. Mengutip Tribun News dan Haaretz pada 30 Oktober, aktor asing disebut telah membobol keamanan inti Israel, di mana aplikasi kebugaran yang berisi data intelijen dan informasi militer pasukan Israel yang menjadi sasarannya. Lebih jelasnya, Haaretz menyatakan bahwa aktor asing berpotensi memantau pangkalan militer Israel dan situs-situs sensitif di aplikasi kebugaran mereka ditakutkan untuk mengumpulkan data intelijen dan informasi tentang tentara Israel. Selain itu, aktor asing itu disebut telah memanipulasi aplikasi untuk mengumpulkan informasi pribadi, bahkan mencapai alamat rumah. Merujuk kegagalan keamanan yang parah yang terus diderita pasukan pendudukan Israel. Dilaporkan juga bahwa militer Israel tidak mengetahui operasi intelijen tersebut sampai Haaretz mencurigai adanya pelanggaran. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dikabarkan takut jika drone Iran atau Hizbullah akan menargetkan gedung Knesset. Lebih tepatnya, Netanyahu mengkhawatirkan soal tempat berlindung di lokasi tersebut. Mengutip Tribun News dan Anadolu Agency pada 30 Oktober, hal itu diutarakan oleh Netanyahu dalam sebuah pertemuan baru-baru ini. Lebih tepatnya, Netanyahu menyatakan bahwa drone alias pesawat nir awak lah yang menjadi hal paling menakutkan baginya. Ia tetap melontarkan rasa kekhawatirannya meskipun Israel disebut memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegat drone tersebut. Tetap saja Netanyahu merasa khawatir jika pertemuan dilakukan di tempat permanen seperti gedung Knesset. Tepatnya Netanyahu cemas akan berlindung di mana jika pesawat tanpa awak menyerang Knesset. Sebatas informasi akhir, beberapa sumber media Israel melaporkan bahwa kini pemerintah Israel tidak mengadakan pertemuan mingguan di kantor Netanyahu di Yerusalem Barat seperti biasanya, melainkan di bunker bawah tanah rahasia. Jet tempur Israel dikabarkan telah menargetkan Hamas dan Jihad Islam Palestina di zona kemanusiaan Khan Younis.
Sementara itu Hizbullah dari Lebanon melontarkan sebanyak 75 roket ke wilayah Israel. Mengutip The Times of Israel pada 30 Oktober, IDF menyatakan bahwa jet tempur mereka telah melakukan serangan tepat. Targetnya adalah Hamas dan Jihad Islam yang sedang melakukan aktivitas di wilayah kemanusiaan di Khan Younis. Militer Israel mengklaim bahwa sejumlah langkah telah diambil untuk mengurangi resiko membahayakan warga sipil, termasuk penggunaan amunisi presisi, pengawasan udara, dan intelijen tambahan. Sementara itu, dalam pernyataan terpisah, IDF mengklaim bahwa sekira 75 roket diluncurkan oleh Hizbullah dari Lebanon ke Israel Utara hari ini, Rabu 30 Oktober 2024. Ibasnya seorang pria tewas akibat hantaman roket di Ma'alot Tarshiha dan kerusakan juga terjadi. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant melontarkan ancaman kepada Hizbullah, di mana ancamannya adalah akan membunuh Naim Qassem, yakni sosok yang menggantikan posisi Hasan Nasrallah. Mengutip Tribun News pada 30 Oktober, ancaman itu diposting secara langsung oleh Gallant dalam unggahan X-nya pada Selasa 29 Oktober 2024. Gallant mengunggah sebuah foto yang menunjukkan sosok Naim Qassem. Terdapat tulisan ancaman, yakni penunjukanmu hanya sementara dan masamu tidak akan lama. Laporan utama menuliskan bahwa itu juga mengindikasikan bahwa dalam hitungan mundur telah dimulai hingga Israel benar-benar menargetkan Naim Qassem. Sementara itu, senada akun resmi Israel berbahasa Arab juga merilis ancaman yang sama, di mana tertulis bahwa Qassem akan menduduki periode terpendek dalam sejarah organisasi Hizbullah. Ditegaskan bahwa tidak ada solusi di Lebanon kecuali membongkar organisasi Hizbullah sebagai kekuatan militer. Amerika Serikat sebagai sekutu terdekat Israel terus-menerus mengirimkan rudal pencegat kepada mereka. Namun kini muncul kekhawatiran di mana Amerika Serikat akan kehabisan stok rudal pencegat tersebut. Mengutip Tribun News pada 30 Oktober, kekhawatiran itu diutarakan oleh Pentagon baru-baru ini. Kekhawatiran tentang kekurangan rudal pencegat telah mendorong pejabat senior Pentagon termasuk Del Toro dan Ketua Kepala Staf Gabungan Brown untuk mempertimbangkan teknologi alternatif, termasuk mengandalkan perusahaan-perusahaan baru untuk membantu meningkatkan produksi rudal pertahanan udara jenis baru. Diklaim olehnya bahwa Amerika Serikat telah mengumpulkan stok rudal pencegat dalam beberapa tahun terakhir, namun peluncuran puluhan rudal per bulan mengartikan bahwa kapasitas produksi tidak dapat mengimbanginya. Walaupun kekurangan rudal, Amerika Serikat masih mengerahkan sistem pertahanan udara THAAD di Israel yang memungkinkan Amerika Serikat menggunakan rudal pencegat selain rudal standar untuk meningkatkan pertahanan di sana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.